Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah A. Lambang identitas nasional, B. Lambang kebanggaan nasional, C. Bahasa resmi negara, D. Alat pemersatu berbagai masyarakat, E. Alat penghubung antar budaya daerah. Jawaban yang benar adalah C, yaitu bahasa resmi negara. Berikut ini yang merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai berikut. 1. Lambang identitas nasional. 2. Lambang kebanggaan nasional. 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat. 4. Alat penghubung antar budaya daerah. Jadi, yang bukan merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahasa resmi negara, yaitu jawaban C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam UUD 1945, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam A. Pasal 31 ayat 4, B. Pasal 31 ayat 3, C. Pasal 31 ayat 2, D. Pasal 31 ayat 1, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling benar adalah D, yaitu Pasal 31 ayat 1. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Berdasarkan kalimat tersebut merupakan bunyi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Pasal 32 ayat 1, B. Pasal 32 ayat 2, C. Pasal 31 ayat 3, D. Pasal 31 ayat 4, E. Pasal 31 ayat 5. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu tercantum dalam Pasal 32 ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Berdasarkan kalimat tersebut adalah merupakan bunyi pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 32 ayat 1. Oke, kita perhatikan pilihan-pilihan yang lain, yaitu Pasal 32 ayat 2 berbunyi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Lalu, pada Pasal 31 ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Lalu, pada Pasal 31 ayat 4 yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Oke, lalu pada Pasal 31 ayat 5 berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Oke, itu dia pasal-pasal yang terdapat pada nilai-nilai kebudayaan masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4.
Azas ius sanguinis merupakan azas yang digunakan suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan atas A. Sejarah hidupnya, B. Tempat kelahirannya, C. Asal-usul kejadiannya, D. Agama yang dianutnya, E. Asal-usul keturunannya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Tempat kelahirannya. Azas ius sanguinis merupakan azas yang digunakan suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas tempat kelahirannya. Oke, itu dia azas ius sanguinis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita negara, E. Instrumen bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu ideologi. Ideologi merupakan cara berpikir seseorang ataupun suatu golongan yang di dalamnya terdapat arah dan tujuan hidup yang akan dicapai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Penetapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia. Dilakukan oleh A. BPUPKI, B. Panitia 9, C. PPKI, D. Presiden, E. Dewan Konstitut. Jawaban yang paling tepat adalah C. Ditetapkan oleh PPKI. PPKI pada sidangnya yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 hal, yaitu A. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. B. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. C. Membentuk komite nasional dan membantu kerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Pada saat konstitusi RIS berlaku, ada kelengkapan Republik Indonesia Serikat. Terdiri atas 6 lembaga yang bukan menjadi alat kelengkapan pada masa Republik Indonesia Serikat adalah A. Dewan Pertimbangan Agung Sementara, B. Presiden, C. Menteri, D. Senat, E. DPR. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Adapun alat kelengkapan Presiden Indonesia Serikat yaitu yang pertama Presiden, yang kedua Menteri, yang ketiga Senat, yang keempat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang kelima Mahkamah Agung, yang keenam Dewan Pengawas Keuangan. Jadi, yang bukan kelengkapan pada Republik Indonesia Serikat adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Itu tidak ada. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu terdapat pada sila kelima. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antar individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk pada A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 27 Agustus,
D. 5 Agustus 1945. E. 7 Agustus 1945. Jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu pada 7 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 7 Agustus 1945. Jadi untuk mengingatnya, 10 hari sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? A. Kedudukan seseorang ditentukan oleh perbuatannya. B. Kedudukan seseorang ditentukan oleh yang dimilikinya. C. Manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama. D. Menghargai dan hubungan baik berbagai negara. E. Kaum pria memiliki derajat yang lebih tinggi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menghargai hubungan baik berbagai negara. Pernyataan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia adalah menghargai dan menjalin hubungan baik dengan berbagai negara. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. UUD 1945. B. Jakarta Charter. C. Preambul UUD 1945. D. Proklamasi 17 Agustus 1945. E. Konsepsi hukum wilayah. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam UUD 1945. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Kondisi di mana sudah tidak ada lagi kemiskinan serta terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup mencerminkan bahwa masyarakatnya A. Berkeadilan, B. Berkemakmuran, C. Kerakyatan, D. Persatuan, E. Berketuhanan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Berkemakmuran. Masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya menandakan bahwa negara tersebut berhasil untuk memakmurkan rakyatnya. Kondisi seperti ini sesuai dengan Pancasila, sila kelima, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat sudah tercapai. Oke, kita lanjut. Soal nomor 13. Burung Garuda sebagai lambang Indonesia mengandung banyak makna. Garis melintang yang ada pada perisai burung Garuda bermakna A. Tidak bermakna. B. Adanya pembatasan antar negara mendapatkan fasilitas kesehatan dengan warga negaranya. C. Indonesia dilintasi garis khatulistiwa. D. Indonesia adalah negara yang kuat dan kokoh. E. Indonesia negara yang berjaya. Jawaban yang tepat adalah C. Indonesia dilintasi garis khatulistiwa. Garis melintang pada perisai bermakna bahwa Indonesia dilintasi garis khatulistiwa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat yang tidak menggunakan frase idiomatik? A. Kepala sekolah sedang bertemu guru baru di depan sekolah. B. Benar-benar keras kepala anak itu. Nasihat orang tuanya tidak juga didengarnya. C. Dasar kepala udang. Soal yang mudah pun tidak bisa dijawab. D. Kelompok pemusik itu sedang naik daun. E. Pak Darto adalah tiang kampung di Kampung Jaya karena usianya lebih dari 100 tahun. Jawaban yang tepat adalah A. Kepala sekolah sedang bertemu guru baru di depan sekolah. Frase idiomatik adalah frase yang berisi ungkapan atau peribahasa yang berarti tidak sebenarnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat aktif intransitif? A. Ia belajar dengan tekun. B. Pak Hasan bekerja di kantor. C. Ia menangis meraung-raung. D. Ia melukis dengan kedua kakinya. E. Anak kecil itu memeluk ibunya erat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Ia menangis meraung-raung.
Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak memakai objek. Oke, itu dia mengenai soal tryout kita bagian TWK atau tes wawasan kebangsaan. Sampai jumpa lagi di pembahasan tes intelijensi umum. Tetap semangat belajar.